Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Kedevia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical buku review. Adapun buku yang kami review yaitu yang berjudul Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2016. Penerbit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota terbit Jakarta, tahun terbit 2016. Nah, konsep gender secara empiris pertama kali dikembangkan oleh Margaret Mead, seorang ahli antropologi dari Amerika. Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini pada tahun 1932. Dari penelitiannya, Mead menunjukkan bahwa perbedaan kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Meskipun pada waktu itu belum mempergunakan istilah gender, tetapi hasil penelitian Mead dianggap sebagai penelitian yang pertama mempermasalahkan gender. Sementara istilah gender sendiri diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 yang menyebutkan pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan fisik biologis. Kata gender diidentikan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian Tuhan yang bersifat kodrati. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dari kedua literatur tersebut, kita dapat mengartikan gender sebagai perbedaan fisik dan perilaku. Terkait dengan konsep gender, jenis kelamin, sosiologi dari Inggris bernama Anne Oakley pertama kali yang membedakan antara konsep jenis kelamin dan gender pada tahun 1972. Menurut Oakley, jenis kelamin menunjuk pada perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, sementara gender merupakan perbedaan simbolis atau simbol yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin, sehingga gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Pembedaan ini menjadi sangat penting, sehingga konsep terkait kodrati mengacu pada jenis kelamin, sedangkan pembedaan manusia yang bukan kodrati mengacu pada gender. Tujuan dari mengkonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Muwanah pada tahun 2009, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang mestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Sekian critical book dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang critical journal yang kami review yang berjudul pada jurnal pertama itu Beban Ganda Kondisi Perempuan Pemulung pada Masa Pandemi di Tempat Pengolahan Sampah Monang Maning di Denpasar. Pada jurnal pertama, di sini peneliti mengkaji kondisi perempuan pemulung pada masa pandemi di tempat pengolahan sampah di Monang Maning Denpasar, yang dimana posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pemulung dalam masyarakat atau bekerja sebagai pemulung. Pada lokasi Monang Maning Denpasar, tak sedikit kalangan perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seorang perempuan yang bekerja di ranah publik sebagai pemulung tidak serta-merta meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka tetap melakukan aktivitas memasak, mengurus anak, dan mengurus rumah. Seorang tokoh yang bernama Michelle menyatakan bahwa beban ganda perempuan disebutkan
dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep domestic speaker dan public speaker, yang dimana perempuan dikatakan mengalami beban. Perempuan dikatakan mengalami beban ganda apabila mereka melakukan aktivitas pada kedua wilayah tanpa mengabaikan salah satunya. Itulah yang disebut implikasi dari double burden. Baiklah, pada jurnal rujukan kedua, di sini saya akan memberi kata kunci sedikit yang berjudul itu analisis dampak work from home pada anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Pada jurnal kedua, yang dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah untuk work from home mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Dari mempengaruhi muncul berbagai dampak bagi anak usia dini. Antara lain, yang pertama itu emosi anak tidak stabil, krisis gizi dan kesehatan anak, terjadinya gap pembelajaran, krisis keamanan dan kenyamanan pada anak, dan krisis pengasuhan anak. Yang dimana itu yang pertama itu emosi yang tidak stabil melalui pembelajaran via online yang mengharuskan anak berinteraksi dengan teman dan guru, mengharuskan anak memiliki perangkat lunak seperti komputer atau seperti smartphone, yang dimana ada sebuah kasus terjadi ketika ada keluarga dengan jumlah 3 anak yang sedang bersekolah dan dengan jadwal via online yang sama. Bisa dibayangkan, pastilah akan terjadi perebutan laptop atau smartphone. Sedangkan dalam satu rumah itu memiliki satu smartphone atau satu handphone, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hal buruk kepada anak yang dimana anak mengerjakan tugas sekolah secara bergantian dengan saudaranya hingga larut malam. Bisa dibayangkan emosi mereka akan kacau jika tidak memiliki kesabaran yang tinggi, karena semua merasa penting, semua merasa butuh, semua ingin memprioritaskan tugasnya. Namun apa yang terjadi jika antara satu dengan yang lainnya tidak bisa mengontrol emosinya? Tentu akan menjadi bentrok antara saudara karena tidak hadir dalam pembelajaran via online atau virtual, dan juga anak tersebut tidak dapat berdiskusi pada teman-temannya. Tidak hanya itu aja, pada sebuah tempat di pelosok-pelosok juga yang tidak memiliki sinyal dan mendesaknya dalam pengumpulan tugas membuat hati menjadi bimbang dan mempengaruhi emosinya. Dapat dilihat hal ini merupakan contoh konkret ekonomi keluarga memberikan dampak buruk pada emosi yang tidak stabil pada anak. Sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pada bagian mini riset. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, Ibu Feby usia 33 tahun, ibu dari 3 orang anak yang biasa disapa akrab Mama Aulia, ini berjualan jajanan dan makanan ringan di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Bu Feby sudah berjualan selama 1 tahun. Pada awalnya bekerja di pabrik kepiting. Beliau keluar dari pekerjaannya dengan alasan karena sudah lelah ataupun diminta oleh suami. Bu Feby mengaku dampak yang terjadi dengannya sangat minim, dikarenakan suaminya tidak terpilih sebagai pekerja yang di PHK ataupun penurunan gaji atas pandemi yang terjadi saat ini. Suami beliau tetap bekerja seperti biasa di gudang kaca di Jalan Kapten Sumarsono. Suami beliau telah bekerja selama 2 tahun dari jam 7:30 sampai 5:30 setiap hari Senin sampai Sabtu dengan pendapatan gaji UMR 3,2 juta. Tetapi Bu Feby terkena dampak yang terasa saat pandemi, yaitu saat anak mengikuti daring karena susahnya untuk mengarahkan anaknya agar mau belajar. Karena anaknya mengira yang merintah agar belajar bukan dari gurunya melainkan orang tuanya. Jadi sulit untuk mengarahkan anaknya karena malas belajar. Anak beliau belajar daring menggunakan HP-nya dengan cara gurunya memberi video penjelasan ke WA group. Kemudian setelah itu gurunya akan memberikan tugas soal tulis tangan setiap hari dan kadang membuat video hafalan pribadi yang akan dikumpul dengan cara difoto.
dikirim ke WA ataupun datang ke sekolah hanya untuk mengirim tugas setiap hari Senin dan Kamis pada jam 8 sampai 10 pagi. Ditunggu gurunya di sekolah. Baik, saya Natalia Angelina Manurung. Di sini kami akan memaparkan rekayasa ide kami dari hasil temuan mini riset yang kami temukan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul dalam semua keluarga yang terdampak tentunya terkait keadaan ekonomi, pembelajaran daring bagi anak sekolah atau kuliah, dan lain-lain. Sehingga pengambilan rekayasa ide ini dilakukan dengan tema efek COVID-19 terhadap gender dan anak, memfokuskan pada gender informan yaitu Ibu Feby. Pengaruh ibu rumah tangga bertambah besar tanggung jawabnya selama pandemi. Ini terbukti dalam aktivitas keseharian Ibu Feby yang turut membantu keluarga dengan berdagang gorengan, urusan rumah tangga, serta menjadi pendamping atau guru, sehingga tim kelompok menghasilkan pemikiran untuk solusi menghadapi beberapa konflik yang dihadapi Ibu Feby, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepercayaan pembelajaran daring anaknya agar didampingi oleh pengajar les. Yang kedua, perangkat desa mendirikan organisasi muda mengajar untuk daerahnya dengan cara pengabdian masyarakat dihandle oleh mahasiswa. Yang ketiga, memberikan apresiasi setiap anak mendapat hasil nilai bagus guna tetap mempertahankan motivasi belajar anak. Yang keempat, jika orang tua tetap bertekad menjadi pendamping pembelajaran daring, maka orang tua harus membina anak dengan setulus mungkin. Yang terakhir, yang kelima, sebaiknya Ibu Feby beralih menjadi pedagang pakaian atau lainnya secara siaran langsung di Facebook, karena di Facebook sangat besar naiknya sehingga banyak customer lebih memilih beli online daripada offline. Baiklah, di sini saya akan membahas project yang kami buat, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kreativitas bagi ibu-ibu dan anak-anak. Dan juga kami membuat aplikasi tersebut untuk pemberdayaan wanita dan anak melalui pelatihan kreativitas secara online. Aplikasi ini dibuat agar anak dapat belajar mandiri melalui pelatihan secara online dalam kreativitas keterampilan tangan, agar waktu anak tersebut tidak banyak untuk bermain-main. Berdasarkan fenomena yang dapat kita lihat sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, anak-anak pun sekolah dirumahkan, banyak yang suka bermain-main dan itu dapat membuang waktu yang nggak ada manfaatnya, seperti bermain game. Terus bagi ibu rumah tangga, yang kita lihat ada yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, apalagi yang single parent. Jadi dalam pelatihan ini dapat membantu ibu untuk membuat usaha kuliner rumahan, dan dalam hal ini dapat membantu untuk menambah penghasilan perekonomian di masa pandemi ini. Nah, dari fenomena yang kami lihat tersebut, kami pun membuat sebuah aplikasi, yang dimana dalam aplikasi tersebut terdapat video pelatihan kreativitas usaha kuliner untuk ibu dan kreativitas video belajar untuk